Maka oleh Rasulullah udah coba dipotong aja deh. Maka kemudian awal lahirlah konsep isbal. Nah itu maka urusan lehia dan urusan isbal begitu dilihat dari sirah nabawiyah ini tidak terlalu menjadi bahan perdebatan ulama-ulama sebelum hari ini. Hari ini aja ada orang iseng yang lebih sering memperdebatkan jenggot sama celana cingkrang karena nggak ada perdebatan lain. Kehabisan isu. Itu apalagi setelah ada Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Wah, rohamir. Nah, tapi kan itu juga ada sejarahnya. Jadi tiba-tiba ada orang mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Wali Songo itu nggak ada, itu fiktif. Nggak ada bukti apa-apa yang menjelaskan Wali Songo ada. Kebetulan yang ngomongin begitu orangnya jenggotnya panjang. Ini ada namanya, masih ada namanya Zainal Abidin kalau nggak salah. Nah orang jenggotnya panjang mengatakan Wali Songo nggak ada. Kiai Said Akil jengkel, ketua NU. Orang kalau memang jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya yang mengatakan Wali Songo nggak ada itu disebut Kiai Said memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Orang ini balas ke Kiai Said. Dasar Kiai Said yang goblok. Masa penerus Wali Songo mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah, katamu kemarin nggak ada Wali Songo. Kok sekarang Wali Songo berjenggot? Nah, itu aja jangan kemarin. Yang jadi musuh itu kan persoalannya itu. Jadi makanya jangan dikurang-kurang. Ini kan ini hari ini banyak orang bawa bimoli. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan. Itu. Nah, makanya ketika Islam ini diajarkan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah diwanti-wanti, ya Muhammad. Ya ayuhan nas menungso inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin manusia berbangsa-bangsa. Orang Eropa nggak diajarkan itu sama, nggak ngerti itu. Makanya Christopher Columbus ketika melakukan perjalanan sampai ke Tanjung Harapan, begitu lihat orang Afrika, langsung kesimpulannya neraka. Kenapa? Orangnya hitam gosong. Karena dalam pikiran mereka orang hitam gosong adalah orang yang disiksa oleh Tuhan di neraka karena tidak patuh. Dalam kitab mereka mengatakan bahwa orang yang tidak patuh kepada Tuhan dibakar dan tidak mati jika gosong semua. Begitu lihat orang Afrika, ini neraka itu. Makanya akhirnya orang Afrika ditembak habis-habisan. Dan orang Eropa tidak punya penghargaan sedikit pun kepada orang Afrika. Sampai satu ketika terkenal peristiwa perbudakan di Afrika yang kemudian menghasilkan cerita besar namanya Amistad atau pergeseran orang Afrika menjadi budak di Amerika dan Eropa. Dan orang Eropa nembaki aja. Kenapa? Karena dia ikut menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Jadi perspektif ini tidak dimengerti oleh orang sebelum Islam waktu itu. Belanda nggak ngerti kalau orang berbeda-beda, turun ke Indonesia. Akhirnya dia mikir, oh ini loh turunan monyet itu. Loh, karena dalam pikiran orang Arya dari Eropa, orang di Nusantara dan sekitarnya ini adalah turunan monyet. Perkawinan antara Pithecanthropus erectus menghasilkan Macakensis soloensis, turunan monyet. Makanya ketika orang datang ke sini kita tembaki aja, karena mereka menganggap kita bukan manusia. Nah itu makanya perbudakan, penjajahan itu terjadi karena orang tidak diajarkan bahwa manusia itu berbeda-beda. Islam yang mengajarkan itu, manusia berbeda-beda. Makanya Islam ketika tidak pernah melakukan imperialisme dengan melakukan pembantaian karena ngerti, oh ini menungso cuman beda bangsa. Nah, untuk menjelaskan itu, ini kan butuh perangkat. Jadi tidak cuma dongengnya aja, Islam butuh perangkat. Maka kemudian Rasulullah dikasih perangkat. Apa perangkatnya? Untuk mengembalikan agar manusia mengerti bahwa manusia itu berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Maka Islam diajarkan untuk apa? Kembali ke masa lalu. Cara kembali ke masa lalu diwajibkan, nggak cuma sunnah, wajib kamu harus kembali ke masa lalu. Apa? Ibadah haji. Perangkat kita untuk menyelam ke masa lalu namanya ibadah haji dan sholat. Jadi sholat dan haji ini adalah perangkat dasar
Islam untuk menembus masa lalu. Sholat ngadep kemana kita? Ke Ka'bah. Ka'bah itu apa? Allah menyebut dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Ini rumah pertama. Apa itu? Tinggalan Nabi Adam ketika turun ke dunia. Sebelum manusia menjadi banyak, Nabi Adam turun, takut gak bisa pulang. Karena ternyata akhirat sama dunia itu jauh. Begitu takut gak bisa pulang, dikasih tanda itu batu, pergi lagi kasih batu, pergi lagi kasih batu. Akhirnya jadi bangunan besar. Oh ya sudah, akhirnya punya guidance pertama untuk menganggap bahwa ada masa lalu yang harus ditandai. Dan itu diabadikan Allah. Dan semua manusia agar gak lupa tentang masa lalu untuk kembali kepada Allah, suruh menghadap kiblat wujudnya Ka'bah. Kalau dekat silakan menghadap dari arah manapun. Tapi kalau dari Sumbawa, fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, maka bikin masjid, bikin langgar untuk apa? Online ke sana menggunakan repeater lokal, menggunakan pemancar lokal. Makanya jangan heran karena pemancar lokal sinyalnya kadang hilang. Bener aja. Emang kalau di Ka'bah sana Allahu Akbar, khusyuk dekat dengan pemancar utama. Nah kalau di Sumbawa, di Madura kan pemancar lokal. Allahu Akbar. Di gayanya dok, itu melek ya. Rukunya bolong itu. Bakso lewat ding ding ding. Bakso. Itu namanya pemancar lokal. Sinyalnya kadang datang, kadang enggak. Iya, sinyalnya kadang ya butuh pulsa, kadang enggak. Makanya ada yang datang cepat, ada yang datangnya lambat. Sholat zuhur mestinya setengah 12 atau jam 12, ya bisa molor sampai setengah 2. Biasa aja lah pemancar lokal. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini juga orang pemancar lokal. Adzan subuh yang paling kerasa ya. Orang Arab kan sholatu khairum minan naum. Arab di sana sholatnya panjang, tidurnya pendek. Nah kalau di sini dibalik, as-sholatu khairum minan naum. Tidurnya panjang. Tidurnya panjang. Disembung-sembung gitu. Tidurnya panjang. Pasti berbeda. Nah setelah orang ini tidak boleh lupa dengan Ka'bah, apa yang tidak boleh lupa lagi? Orang disuruh ibadah haji, terserah kamu mau ngapain. Kamu yang terakhir harus tengok Jabal Rahmah. Kamu duduk di situ, tungguin sakri semalam, wukuf, madep, jangan kemana-mana. Tengok itu Jabal Rahmah. Untuk apa? Mengingat, oh di sini ini toh pertemuan nenek moyangku yang pertama Adam sama oh temu di sini. Tapi Nabi Adam pertama ke dunia itu sendiri, transmigran pertama. Dari langit ke sini, tulah, aduh yuk. Mana ini? Padahal lagi rindu-rindunya. Jalan sana, jalan sini Nabi Adam. Ada menanggung rindu. Makanya manusia itu paling sakit itu rindu. Jadi karena Nabi Adam pertama turun ke dunia itu ujian pertamanya rindu. Belum diuji sholat, belum puasa, belum suruh rindu. Makanya rindu itu berat. Makanya jangan rindu setiap berat. Nggak ada sakit melebihi rindu. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, juga nggak keluar. Makanya bahasa Arab untuk menggambarkan rindu yang paling menyakitkan menggunakan bahasa hamkon. Hamkon itu apa? Hamkon orang dhuwur amak. Ratus ngising gak enak. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bila ku terima. Sip, Mas Sahrul Salam. Sakit rindu itu. Saya pernah ngalami. Mulai rindu itu sakit, berat
yang Nabi Adam dulu begitu. Cawari itu lebih dari cawari. Akhirnya ternyata setelah 200 tahun baru dipertemukan oleh Allah. Siti Hawa duduk di 200 tahun. Jadi Jabal Rahmah itu duduk begitu. Hawa, Mas Adam. Hawa. Nabi Adam langsung berlari mengejar Siti Hawa. Siti Hawa nggak tahan juga, tarik sarungnya lari turun. Tapi Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun. Kenapa Mas Adam? Aku rindu, nggak usah kamu di situ aja. Aku rindu, nggak usah kamu. Tuh. Kenapa Mas Adam? Aku bukan gak boleh merindukanmu. Boleh, tapi kamu jangan turun mengejarku. Karena aku khawatir nanti kamu kalau turun, dicontoh anak cucu kita besok ada perempuan ngejar laki-laki. Sip, Bang Jatun. Habis di situ. Peristiwa yang agung seperti itu dikasih tanda agar tidak dilupakan oleh anak cucunya besok, dikasih nama tugunya Jabal Rahmah. Coba sampai Allah itu suka bikin tugu-tugu gitu, jadi jangan dikit-dikit musyrikan tugu. Tugu Monas, Tugu Surabaya. Makanya sama kalau masih jatuh cinta dan rindu, bikinlah Tugu Cinta. Makan berdua di mejanya tukang bakso, tulang-tulangan. Tangan kirinya jangan lupa nulis nama berdua di mejanya tukang bakso. Itu Zul Love. Zul Love nikah. Jadi satu ketika kalau berantem, apa laki-laki perempuan itu biasa berantem. Jadi walaupun gubernur juga suka berantem, biasa. Wong kiai juga iya. Dan laki-laki itu kelemahannya perempuan. Kalau perempuan itu gitu, lakinya langsung goblok seketika. Udah biasa. Nggak usah jauh-jauh. Kalau laki-laki itu kelemahannya wanita. Nggak ada laki-laki sekuat wanita, nggak ada. Wanita lebih kuat dari laki-laki. Iya, obat kuat merek apapun, tujuannya cuma satu, menaklukkan wanita. Ada laki-laki lebih cinta istri daripada anak. Ada laki-laki tanya, kamu suka istri apa anak? Ya tetap senang istri. Survei membuktikan laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Nggak percaya? Saya percaya betul bahwa laki-laki mencintai istrinya daripada anaknya. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, terima kasih gitu. Coba pulang kerja terus istrinya di pangku tetangga. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Perempuan yang baik sama suami. Karena laki-laki itu penyakitnya tergantung istri. Pembunuh laki-laki terbesar kan istri. Bukan sakit jantung, bukan apa-apa. Perempuan yang buat laki-laki banyak sakit itu. Pulang kerja tuh, itu sakit laki-laki. Nah, peristiwa ini peristiwa agung, dibikinkan tugu oleh Allah Jabal Rahmah. Dan dari situ manusia beranak pinak. Dari situlah waja'alnakum syu'auban wa qaba'ila. Tidak berbangsa-bangsa bersuku-suku. Makanya kalau lihat Jabal Rahmah, jangan nulis saja. Lihat, oh dari sini dulu lahirlah bangsa Arab, lahirlah bangsa Cina, Mas Sahrul, Mas Ar, Afrika, lahirlah bangsa Eropa, lahir bangsa Indonesia, lahir orang Sumbawa, lahir orang Jawa, lahir orang Madura, Madura. Saya bisa kalau bahasa Madura, bisa walaupun nggak banyak. Tahu orang Madura, bahasa orang Madura ribut sama orang di Surabaya sana. Orang Surabaya kalah, akhirnya jembatan Suramadu dicegat sama orang Surabaya. Dia pada orang Madura ditanya, kamu Madura Jawa? Madura Pak. Madura Jawa? Jawa Pak. Madura Jawa? Madura Pak. Madura Jawa? Jawa Pak. Akhirnya orang Maduranya mikir,
Aku bilang Madura, ditempeleng lagi. Aku mesti ngomong Jawa. Kamu Madura Jawa? Jawa. Loh kan kasus di Lampung kan ada. Di Lampung ada kasus. Orang Madura marah gara-gara lomba sholawatan selalu kalah sama orang Jawa. Saya sudah latihan berhari-hari, kenapa kita selalu kalah? Wah, ya orang Jawa Pak, bagusnya. Rahasianya di mana? Orang Jawa kalau sholawatan Mas, itu ngelek-ngelek. Tahu ngelek-ngelek? Suaranya tinggi, itu namanya ngelek. Akhirnya dia langsung pulang. Tahu saya rahasianya. Kalau mau menang sama orang Jawa harus ngelek. Akhirnya begitu sholawatan tuh gantung. Sholatullah li, sholatullah li, sholatullah li. Ini yang cerita kalau Pak Jawawi Imron harus penyair Madura. Loh itu kan jadi orang berbeda-beda. Makanya kan ini sebenarnya Islam itu diajarkan. Tengok itu Jabal Rahmah. Yang Arab cantik ganteng, Eropa tinggi besar rambutnya merah. Islam mengajarkan kan ini harus mengerti. Maka orang Islam nggak perlu kaget ketemu orang Jawa, orang Arab. Cantik ganteng lah orang Arab karena di sana tidak ada air. Makanya kalau dibikin jelek ya nggak mandi kan tambah jelek. Makanya orang Arab itu cantik ganteng biar kalau nggak mandi tetap cantik ganteng. Itu aja sebenarnya. Kira-kira. Dalilnya nggak ada. Cari hadis Qurannya nggak ketemu itu. Kenapa orang Arab mau cantik ganteng? Ya kira-kira aja karena nggak ada air terus. Kalau nggak mandi biar cantik ganteng. Orang Eropa tinggi besar rambutnya merah. Karena di sana ada musim dingin, kalau dibikin kecil gini kedinginan mati. Maka dibikin besar. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, maka kehilangan sinar ultraviolet, pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tokek. Makanya mereka saat musim dingin lari ke Sumbawa, berjemur di pantai. Treperati bersama begitu, potan, berjemur di situ, nggak ada yang pakai baju, telentang begini. Itu bukan kok porno, itu berjemur. Kita aja yang ngeres. Makanya saya minta Pak Zul nggak usah bikin perda syariat. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah. Pindah ke Thailand mereka. Ini lita alafu agar punya pengertian. Orang Eropa kalau musim dingin kan nggak punya daun, daunnya rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya hari raya Natal itu pakai daun cemara karena hanya daun itu yang nggak rontok di bulan Desember. Coba Natal itu kalau asli Sumbawa bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya nggak usah emosi, jangan kau tanam pohon kami, masjid kami di depannya dengan pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah, itu makanya Islam pengertilah. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, makanya mengawetkan ikan di musim panas menjadi sarden, dimakan di musim dingin. Lah kita ngapain ikut makan sarden? Tiap hari nyari ikan ada di sungai, nggak dapat ikan ya kodok-kodok juga ada. Cina dibikin tembung sipit begini. Karena kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa. Afrika dibikin hitam karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Dibikin hitam gitu langsung lari pok, dikira kayu kebakar. Jadi Allah sudah kasih rambu-rambu lita'arofu agar kamu saling mengerti. Karena di umat Nabi ini mulai ketemu, mulai dipertemukan. Nabi Ibrahim umatnya belum ketemu dengan bangsa lain, belum, masih di sekitaran itu. Tapi Nabi Muhammad sudah dibilangin mengerti kan pasti ketemu. Lah kita Indonesia kecil-kecil pesek-pesek nggak ada masalah. Kenapa? Allah menempatkan kita di belahan bumi yang paling baik, namanya Indonesia. Jadi harus dipersiapkan dari awal. Jadi ini yang kadang mesti kita pahami. Makanya orang Islam ini ketemu dengan siapapun nggak perlu kumut. Oh, hitam gitu. Biasa aja. Makanya orang Islam tenang lah. Nah, setelah
ketemu ini, pernah itu hilang jejak ini. Maka Nabi Ibrahim mencarinya kembali agar manusia tidak ribut di beberapa kelompok, dicari. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim menemukan jejak kembali itu, Nabi Ibrahim menjadi guidance terbesar di dunia. Makanya Nabi Ibrahim ini karena orang yang pernah menemukan situs Nabi Adam yang hilang dan dipertemukan kembali ketika dicari itu, ya Allah udah runtuh Ka'bah dan sekitarnya. Ibrahim cuma berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, udah kutemukan jejak ini, aku titipkan anak cucuku di padang yang tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan kuat hatinya mau sholat, dicintai dan mendapatkan rezeki buah-buahan akan bersyukur. Itu. Maka semenjak itu Nabi Ibrahim terkenal. Oh iya, kita ketemu lagi jejak nenek moyang kita. Itu. Nah, maka Nabi Ibrahim terkenal. Islam menyebutnya dengan sebutan Abraham atau Ibrahim. Punya istri Sarah. Orang Yahudi Nasrani menyebut Abraham, punya istri Sarah. Orang Hindu menyebutnya Brahma, punya istri Saraswati. Sarah, Saraswati. Kalau Brahma istrinya Saraswati, kalau Ibrahim istrinya Sarah, kalau Abraham istrinya Sarah. Loh, makanya ada kesamaan-kesamaan. Islam punya batu namanya Ka'bah, orang Hindu punya batu namanya candi. Hindu punya namanya Linggayoni, Islam punya tugu batu namanya Jabal Rahmah. Punya sama-sama air, Islam punya air suci Zam-Zam, Hindu punya air suci Gangga Yamuna. Kalau perjalanan suci sama-sama melingkar ke kiri, airnya selempang, yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna putih. Nah, setelah perjalanan suci sama-sama rambut, yang satu digundul, yang satu tahallul. Setelah perjalanan suci sama-sama nyembelih binatang, yang satu gadri, yang satu kurban. Kalau sujud batuknya sama-sama hitam, yang Islam 2, yang sana 8. Loh, makanya Islam itu paling rumit ketika ketemu bangsa Nusantara. Kalau langsung ibadah haji orang Nusantara pasti konslet. Maka kemudian wali pertama yang datang turun di daerah Jogja sana namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ini melarang orang pergi haji. Tak usah pergi haji, nanti konslet. Cukup sholat Jumat di masjid kita masing-masing 41 kali tidak putus. Itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Nah, makanya ada orang Jogja itu haji ke Gunung Merapi. Nah, Syekh Jumatil Kubro punya murid, punya anak namanya Ibrahim Asmoro Kondi di Palang Tuban, punya murid, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, punya murid namanya Datuk Ribandang, bergeser ke kawasan Lombok dan Sumbawa. Tapi waktu itu diajari sholat 5 waktu belum bisa, maka diajari sholat 3 waktu. Maka ada Islam waktu telu di kampung Sasak. Loh ini. Setelah itu bergeser ke Sulawesi, bertempat di Gunung Bawakaraeng. Maka semenjak itu orang Gunung Bawakaraeng ada yang punya keyakinan pergi haji ke Gunung Bawakaraeng. Iya, luar biasa ini sejarahnya. Genealogi pengetahuan seperti ini masih bisa dirunut. Jadi makanya jangan kaget. Karena Islam sama negara ini orang tidak diajarkan. Nah, Nabi Ibrahim ini punya anak 2. Pasti ribut tuh, dia nggak ribut dong, istrinya 2. Yang satu Hajar melahirkan Ismail, yang satu Sarah melahirkan Ishak. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub atau Israel punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Antar saudara ini pasti ribut. Maka Islam sudah diajarkan apa? Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj diajarkan sholat. Sholat itu terakhir diajarkan apa? Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi kita berhubungan kembali dengan Nabi Ibrahim wa ala ali. Doakan Ali Ibrahim itu siapa? Ya Yahudi Nasrani itu ya Ali Ibrahim. Jadi yang namanya saudara walaupun nggak bisa diajak, doakan. Itu cara Islam. Makanya kalau sekarang ribut di Filistin nggak usah kaget. Itu antar saudara. Islam, Yahudi, Nasrani ribut di Palestina nggak akan pernah selesai. Kenapa? Antar nenek moyangnya belum kelar. Makanya orang Hindu nggak ribut di sana karena nenek moyangnya sudah geser ke
India. Lah siapa yang akan menang? Yang pinter. Kenapa Yahudi menang? Yahudi pinter. Yahudi sudah mikir sampai ke ruang angkasa, yang orang Palestina masih berpikir kisaran apa? Kisaran jenggot, kisaran celana cingkrang, bahkan kembali minum kencing unta. Ya pasti lebih mundur. Yang sana sudah bikin roket, kita belajar memanah. Ini susah. Maaf Pak Polres, yang tadi sulit lomba memanah. Ini maju. Jadi kita ini butuh refleksi yang sangat panjang. Allah sudah ini nabi milenial. Makanya dibikin tanda-tanda agar orang Islam ini mengerti betul bahwa perbedaan itu sudah dari awal. Makanya orang pergi haji ya bisa. Nah, apalagi orang sekarang ketemu semua dan nggak perlu ke sana, ketemu pakai handphone, pakai smartphone tadi yang diceritakan oleh Pak Gubernur. Ini yang mempertemukan kita dengan siapapun hari ini. Sekarang kita nggak perlu ke India, cukup ngetik di sini kita tahu. Bokong India keluar di sini. Ini milenial kita ini. Itu belum 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu manusia manual. Sekarang ini orang milenial pegangannya. Milenial ini yang akan mengetahui ini semua. Manusia zaman zaman dulu, kita udah lihat TV aja senengnya luar biasa, nyetrum ke aki. Kalau akinya habis, TV-nya giut. 20 tahun yang lalu di Madura, di Sumbawa masih sama. Belum ada listrik 20 tahun lalu di Sumbawa. Makanya dulu orang senang sekali lihat rembulan. Maka rayuan laki-laki, "Dek, wajahmu seperti purnama." Sekarang rembulan kalah sama listrik. Maka rayuannya aneh. "Dek, apakah bapakmu sipir penjara?" Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini milenial. Semua ada di sini sekarang. Dulu kita nunggu lihat Afrika, nunggu apa? Flora dan fauna. Sudah nunggu flora dan fauna seharian. Begitu waktunya siaran diganggu sama Pak Harmoko. Ngomong capir. Kadang bukan Pak Harmoko yang datang, Pak Murdiono. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna? Cari di sini lengkap. Kinjeng Afrika keluar. Itu ban serudo ada di situ. Tengu kawin ada. Cari aja di sini. Apa yang nggak ada? Ya, ini dunia. Itu kan, inilah milenial. Dan rindu pun tidak seperti dulu sekarang. Maka manusia ini serba cepat. Untuk bikin komitmen sangat susah. Kita ini orang merindukan sesuatu sangat manual. Cari kertas pink warnanya di pasar, terus cari tinta warnanya biru, jangan merah, dikira putus. Terus nulis. Rindu itu beratnya luar biasa. Karena kita dulu orang milenial. Pak Zul itu rindunya masih berat. Dengan Bunikan masih berat dulu rindunya. "Dek, aku merindukanmu malam hari ini. Aku nggak ngerti harus berkata apa. Rinduku semakin berat. Kita terpisah oleh jarak dan waktu. Sehingga setiap melihat bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Tapi yang membuat aku tenang bahwa malam hari ini aku yakin engkau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama." Terus dikirim Pak Pos. Begitu dikirim Pak Pos, jangan-jangan Pak Posnya ini lupa alamatnya. Seminggu gak datang. Yang di kepolisian jangan-jangan dibuka sama komandan ini. Sekarang apa ada orang masih merindukan sebenarnya? Nggak ada. Kangen ini foto gitu. Tinggal kirim. Di bawahnya muak. Nah, ini milenial. Ini milenial. Ya, dulu orang belajar pakai jilbab mesti bertanya kepada yang ahli pakai jilbab. Sekarang tutorial pakai jilbab. Bikin sayur tutorial. Apa aja tutorial. Nah, ini yang kemudian membuat dunia percepatannya luar biasa.
Nah, dalam situasi seperti ini sangat berbahaya bagi umat Rasulullah kalau tidak mengerti. Di mana ente, Rob? Berbeda dan terjadi hari ini. Kita ketemu dengan bangsa-bangsa yang berbeda tanpa ada penghalang. Malam hari ini saya ketemu dengan orang Jepang. Orang Jepang ada di sini, tapi bukan orangnya yang datang, mic-nya. Ini mic-nya orang Jepang ini yang bikin. Kalau nggak ada orang Jepang malam hari ini yang bikin mic, ya pakai apa pelompong dan gitu ya, habis itu khas Sumbawa. Orang Jepang nggak datang, tapi datang dia bawa mic. Orang Jepang datang bawa ini apa, kamera. Orang Cina datang, orang Korea datang bawa Samsungnya. Bahkan handphonenya Pak Gubernur pun Samsung. Nggak tahu yang mereknya apa, kelasnya apa, tapi yang jelas bagus handphonenya. Duh. Nggak bisa kita malam hari ini. Coba apapun datang. Yang di belakang kita ini sekarang siapa yang bikin kan? Ini mesin print. Nggak ada lagi gambar-gambar. Udah usum nempelkan kertas semen, nggak usah. Pohon-pohonan, gambar kambing udah usum. Langsung di print, plung keluar. Itu orang Jepang yang bikin kan. Umat Islam hari ini campur baur dengan peradaban yang ada. Pergi haji, begitu mulianya, tapi persiapan pesawatnya orang Yahudi. Makanya jangan anti Yahudi terlalu berlebihan. Hancurkan Yahudi. Yahudi mati, kita pergi haji renang. Ini dunia. Bank haram. Ini gimana bank haram? Orang pergi haji pakai bank. Nyetak Quran utangnya ke bank. Baru setelah dibeli oleh negara baru dikembalikan ke bank. Apa? Ibu-ibu kita cantik-cantik. Apa? Bedaknya dari Prancis. Kalau bedak Sumbawa orang udah nggak mau karena beras ditumbuk. Belum bisa. Nggak bisa. Lalu itu makanya Rasulullah menyatakan dengan satu hal yang sangat lugas melalui satu hadis, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna nggak mungkin berdiri sendiri kepada manusia karena manusia nggak bisa sempurna. Makanya kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri karena kebaikan yang sempurna bukan milik manusia. Maka manusia kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, Iksas, NU, polisi, malam hari ini TNI bikin acara besar namanya pengajian. Baik enggak ini pengajiannya? Baik. Yang paling baik siapa? Loh, kan harus ada ukurannya. Ini baik semua. Yang paling baik siapa? Ya nggak usah protes. Saya dikasih kursi sendiri. Pak Zul jajar-jajar di situ. Saya sendiri. Lebih gede lagi. Karena saya nggak biasa rebutan kursi. Gede kursi. Terus dikasih mic, ngomong apa aja nggak ada yang bisa bantah. Oh, nggak akan didengar, lebih dengar keras ini. Oh, itu berarti menunjukkan ini baik, yang terbaik saya. Ini kok ketawa ya di belakang. Nggak usah protes. Ini yang terbaik, manusia terbaik malam hari ini nih orangnya. Lihat saya. Jadi pengajian ini baik, ini yang terbaik. Tapi saya nggak boleh ngomong yang terbaik. Yang terbaik. Kenapa? Karena kebaikan nggak bisa berdiri sendiri. Saya terlihat baik. Kenapa? Karena ada panitia pengajian yang terdiri dari elemen-elemen itu manggil saya ke sini. Jadi saya di sini terlihat baik atas jasa panitia. Kalau nggak ada panitia, saya nggak ada di sini. Nah, kalau sudah begitu baik mana? Saya apa panitia? Ya, ayo lipat itu berdua bisa kelahi sampai pagi. Kata panitia, ya saya yang baik. Kata saya yang baik. Kalau panitianya saya nggak datang, pengajiannya jelek.
Dia kata kalau kayak tadi gak datang, panitianya jelek, pengajiannya gak ada saya. Tapi kata panitia, ya kan ada saya bikin, Gus gak di situ. Itu 2 orang itu ribut sampai pagi, bisa bunuh-bunuhan tentang siapa yang baik. Baru 2 kebaikan gak bisa berdiri sendiri. Apalagi kalau yang di depan saya ikut-ikutan. Saya yang baik, loh kok bisa? Karena saya mau hadir di sini. Kalau kami tidak ada satupun yang di sini, kiai bukan pengajian. Lah apa? Jackson. Jackson. Ini Jackson kalau jatuh di sini. Khairomnya tadi nakirah, nggak ada. Terus kemudian yang saya di situ ada yang komplain. Sampean datang enak karena saya nata kursi, kata panitia nata kursi. Sampean bisa ribut. Alah, nata kursi tadi juga paling nggak sholat duhur. Itu nggak ada habisnya. Terus menjadi tenang karena ada makanan saja diajarkan Allahumma bariklah lana, bukan Allahumma barikli. Mau makan sendiri lambe-lambene dewe, keselek dewe, mate dewe. Tapi doanya Allahumma barik lana, karena makanan terlibat banyak sekali manusia. Yang nanam siapa, yang giling siapa, yang mupuk siapa, itu banyak sekali orang terlibat di situ. Yang masak, yang bikin rice cooker siapa, yang nyalakan listriknya siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin cobeknya siapa. Kita nggak pernah ngerti saat tukang cobek bikin cobek, airnya kurang, jangan-jangan dikencingi. Kita juga nggak ngerti. Duh. Jadi kebaikan itu nggak pernah berdiri sendiri, maka begitu orang merasa paling baik, runtuh kebaikannya. Iya. Seperti kayu menjadi baik karena bersatu dengan paku, begitu paku merasa lebih baik, paku jatuh, berkarat dan hilang di telan bumi. Maka jangan sekali-sekali mengaku orang baik. Rasulullah sudah menyatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Khairannya nakirah. Loh, makanya siapa sekarang yang bisa berdiri sendiri? Nggak ada. Ibu-ibu menjadi cantik karena baju dibuat oleh kain murah. Yang bisa bikin kain murah Cina. Ini pengajian menjadi indah karena anak-anak gak ribut, karena bisa beli mainan pelembungan di luar situ. Itu juga baik. Ibu-ibu yang ngaji di sini, bapak-bapak tenang karena motornya ada yang jaga. Kebaikan itu diambil oleh tukang parkir. Maka seandainya ini diijabah Allah masuk surga, tukang parkir juga masuk surga. Amin. Ya Allah. Terus ada orang sombong, saya yang paling baik. Karena apa? Saya minumnya air kelapa. Pas sampean minum, untuk mengeluarkan airnya pakai golok-golok terbuat dari pir mobil. Pir gak buatan Jepang. Di dunia ini tinggal satu yang paling murni sekarang. Apa? Kalau sampean ada hujan, mangaplah. Itulah yang paling halalan toyiban hari ini. Dan berdiri sendiri. Jangan pakai ciduk, karena ciduk buatan Cina. Iya. Nah itu makanya umat Rasulullah diajarkan ditarik ke belakang. Untuk apa? Agar mampu menghadapi masa depan tanpa beban sejarah apapun. Nah, kalau sekarang orang banyak Yahudi, Nasrani, kita akan selesainya. Kita akan semakin kerdil. Yang lain sudah berbicara tentang pesawat, kita masih ribut masalah celana, masalah tahlil, masalah yasin. Itu sudah hindari dan seperti itu. Ya, kaum muslimin kalau mau maju. Jadi sudah ditarik ke belakang. Dan ini ketemu benar. Syukur qabailnya ketemu tanpa harus kemana-mana. Ya Allah. Jadi gini kalau orang nggak ngerti. Indonesia ini, ya Allah, indahnya luar biasa. Makanya hari ini saya secara pribadi sangat berterima kasih oleh Allah dilahirkan di Indonesia. Kenapa? Ini keajaiban terbaru yang orang baru akan menyadari. Ternyata bangsa Arab itu satu bangsa, tapi bersepakat pisah dengan puluhan negara. Eropa satu bangsa, sepakat pisah dalam puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita berhutang besar sama satu orang. Satu orang itu bernama Gajah Mada yang tiba-tiba punya besar untuk apa? Menyatukan bangsa
Tentara. Sumpahnya yang paling dikenal dengan sumpah palapa. Dan untuk kebutuhan mempersatukan bangsa dan negara yang berbeda-beda, sumpah palapa, Gajah Mada membentuk satu pasukan khusus yang namanya Bayangkara, yang sekarang sedang berulang tahun ke-73. Maka saya sampaikan selamat Dirgahayu Bayangkara yang ke-73. Jaga NKRI. Amin. Ini yang kadang kita nggak paham, dipersatukan. Sementara kita ini waja'alnakum syu'uban wa qabaila, paling banyak ya di kita ini. Cari Arab ada, cari Cina ada, Afro ada, semua ada. Mana ada bangsa dengan dinamika terbanyak seperti kita? Nggak ketemu. Makanan kita paling banyak. Orang Eropa makanannya paling kentang sama daging, terus impor bawang bombay dari India. Selebihnya nggak ada makanan lain. Orang Arab makanannya cuma kurma, roti, daging. Orang Cina mie. Makanannya karena makanannya dikit, maka makannya pakai sumpit. Kita makannya pakai tangan, wow. Karena makanan kita berserakan di mana-mana ada makanan. Mulai dari jagung, ketela, tales, yalah macam-macam, banyak sekali makanan di tempat kita ini. Dan kita punya segalanya. Jangankan makanan, hantu paling banyak di tempat kita. Afrika, voodoo. Orang Eropa mengenal hantu Casper. Sama Dracula. Cina vampir. Arab jin. Genderuwo. Wewe gundul pringis, kolor hijau, terlalu banyak teman kita. Makanya kita ini bangsa yang lengkap. Dan kita menjadi sebuah bangsa menjadi sangat indah. Apa? Nenek moyang kita telah menyelesaikan pekerjaan besar. Pekerjaan besar sudah diselesaikan sama nenek moyang kita. Sehingga ketika Islam sampai di Nusantara sudah ketemu bangsa yang matang, bangsa yang sudah jadi. Islam membawa lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Orang sini sudah menyelesaikan perang agama tahun 825 antara wangsa besar namanya Sailendra sama wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, wangsa Sailendra beragama Buddha. Bentrok antara Panukuh sama namanya Garung. Garung Sailendra beragama Buddha, Panukuh raja beragama Hindu dari wangsa Sanjaya. Sampai Garung ini perang mempertahankan Buddha, Hindunya habis. Akhirnya Garung bergelar namanya Semaratungga. Semaratungga akhirnya memenangkan perang, tapi waktu bikin candi nggak punya arsitek. Sementara arsitek yang ada adalah Panukuh karena pergi ke India, pulang dengan gelar namanya Resi Gunadarma. Akhirnya kemudian orang Buddha dibangunkan candi oleh orang Hindu, lahirlah candi Buddha. Tapi bernuansa Hindu di tanah Jawa dikenal dengan nama Candi Sambara Budura. Setelah membangun candi, anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh. Menikahlah orang Hindu sama orang Buddha. Makanya tidak usah ribut. Ya, akibat ribut. Makanya jangan sampai ribut 01 sama 02 diteruskan terlalu lama. Nanti jangan-jangan anakmu pengen kawin. Konflik bapak dan menantunya antara wangsa Hindu sama wangsa Buddha, ternyata anaknya pengen nikah. Akhirnya orang Hindu diambil menantu Raja Buddha, namanya Panukuh, bergelar Rakai Pikatan menjadi raja. Dibangunlah Borobudur. Yang Hindu dibangunkan candi Prambanan. Kemudian saling menjaga. Ketika ledakan besar terjadi, Sailendra pindah ke Sumatera, membuat kerajaan besar namanya Raja Sriwijaya. Sudah tidak ribut masalah agama, maka Sriwijaya menjadi besar. Yang geser ke timur tidak lagi ribut masalah agama, Sindok membangun wangsa besar jadi Singasari dan akhirnya jadi Majapahit yang kemudian dipersatukan oleh Gajah Mada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itulah bangsa ini saling jaga. Maka kalau hari ini Islam mengajarkan anak-anak kita saling menjaga, yang Islam jaga kalau hari raya Natal, hari raya Hindu saling jaga, itu bukan warisan dari mana-mana, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Biasa di Indonesia, jadi tidak usah hilang. Orang sana, orang Islam mengajarkan wala yakhuddu ala tu'amil miskin, jangan hadang-hadangi makanannya orang
miskin. Di sini sudah tidak ada orang menghalangi makan orang miskin karena orang Indonesia sudah bersepakat makan nggak makan kumpul. Maka setiap kumpul pasti dikasih Nah itu jadi ada orang lahir makan, orang kawin makan, sampai orang mati juga saling makan. Itu 7 hari 7 malam saling makan. Gak usah ribut. Ini dalilnya mana? Dalilnya karena kita orang Indonesia. Gak usah ribut. Loh, ada orang masuk rumah sakit mulutnya mangap, nggak bisa makan dikasih makan. Loh, itu biasa. Orang Indonesia sudah menyelesaikan itu semua. Yang berbeda disatukan. Saya ini kalau datang, kalau di Arab sana, nama saya panjang, Syekh Al-Fadil Al-Karim Ibnul Karim Sahibul Fadilah Wassa'adah. Oh, panjangnya luar biasa. Gitu. Tapi begitu masuk sini biar gak ribet, langsung diganti dengan nama yang sangat sederhana, Kiai. Udah Kiai gitu aja. Wendek. Pertama bangga disebut Kiai, lama-lama kaget. Loh, Kiai ini ternyata ada nama lain. Tombak Kiai Pleret, Kebo Kiai Selamat, ada Kiai Semar. Ternyata kita ini baru Kiai Haji. Biasa aja orang Indonesia. Karena kita terbiasa bersama. Sampai hari ini di tempat saya sana setiap roda 2 disebut Honda. Hondamu apa? Mio. Biasa. Hondamu apa? RX. Yamaha juga nggak marah. Iya, setiap botol kemasan mesti namanya aku beli Aqua, keluarnya Narmada. Setiap celana jeans Levi's mau apa? Lea. Setiap pompa air Sanyomu apa? Dap. Sanyomu apa? Panasonic. Setiap pembalut Softek. Mereknya apapun orang Indonesia menyebutnya Softek apa? Laurier. Saya tak ngerti kok istriku perempuan. Itu biasa, dan itu orang Indonesia. Makanya begitu sekarang orang ini banyak memunculkan sesuatu. Ini menjadi aneh. Dan ini apa? Karena milenial kecepatannya luar biasa. Makanya kalau Rasulullah diantarkan ke belakang untuk mengerti masa lalunya, nah para ulama juga harus melakukan kerjaan sosial apa? Social engineering namanya. Apa? Misalnya bikin hall. Untuk apa? Agar kita ini ngerti. Hall ini adalah peringatan kematian seorang ulama. Ulama siapa? Ya guru kita, Kiai Tolha. Diperingati hallnya yang Rasulullah dengan maulid. Akhirnya kita tahu, oh ternyata kita ini peringatan hall ini punya guru. Nah guru kita ini apa ketemu Rasulullah? Juga enggak. Makanya Islam ini di awal kali diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajari Rasulullah siapa? Ya orang Mekah sana. Orang Mekah namanya sahabat. Nah sahabat itu ya bukan itu ini batuk ini bukan apa-apa sebenarnya. Ya itu batuan biasa. Saya ngempet sudah dari tadi. Karena kalau ngaji itu mesti batuknya sering. Nah itu kalau ngaji itu 1 kalimat batuknya 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabeh. Biasa ya. Jadi Rasulullah ini tarik ke belakang beserta umatnya. Ulama juga punya cara. Untuk apa? Menjelaskan sesuatu di mana kita ini berada pada pangkat seperti apa. Karena Rasulullah itu di sana, bukan orang Indonesia. Sahabat itu namanya ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak ada sahabat Kimin itu tidak ada.
Hijau itu enggak ada. Karena sama-sama orang Arab. Nah, Rasulullah dan sahabat itu hubungan yang indah karena bangsanya sama, sosiologinya sama, antropologinya sama bodoh. Rasul mengajarkan makan 3 jari, ini bisa sama-sama kurma roti, kurban unta dicontoh sahabat bisa. Tapi seiring waktu Islam ini kan bergeser. Ada orang yang tidak ketemu Rasulullah. Orang yang tidak ketemu Rasulullah, pengen belajar kepada Rasulullah, harus ketemu dengan murid Rasulullah, ketemu dengan sahabat. Dan orang yang ketemu sahabat namanya bukan sahabat, tapi tabi'in. Yang ketemu dengan tabi'in tidak lagi bernama tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in. Yang ketemu dengan tabi'ut tabi'in bernama tabi'ut tabi'in. Lah kita yang ketemu dengan Kiai Tolkah namanya apa? Lah ya wis tabi'ut. Panjangnya luar biasa. Lah murid-murid Kiai Tolkah, salah satu guru Kiai Tolkah, Kiai Khalil pernah berguru kepada Kiai Zainuddin. Lah ini sama-sama pernah berguru kepada namanya Kiai Kiai Khairon. Kiai Khairon itu di Purwodadi sana. Lah Kiai Khairon itu berguru kepada Kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid itu di Solo Tigo sana. Ya Abdul Wahid berguru kepada Kiai Abdul Halim. Ya Abdul Halim berguru kepada Kiai Sufyan. Kiai Sufyan berguru kepada Kiai Jabar. Kiai Jabar berguru kepada Kiai Abdul Rahman Lasem, berguru kepada Kiai Abdul Halim Benowo, berguru pada Sunan Geseng, muridnya Kalijaga. Sunan Kalijaga berguru pada Sunan Bonang, Sunan Bonang berguru pada Sunan Ampel, Sunan Ampel berguru pada Mbak Ibrahim Asmorokondi, berguru kepada Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, orang Indonesia menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Berguru kepada Sayyid Muhammad Pasih, berguru kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, berguru pada Sayyid Abdul Malik Mongol, murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Sayyid Ali Kholek Qasam, muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridnya Sayyid Isa, muridnya Sayyid Ubaidillah, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ali Uraidi, muridnya Sayyid Ja'far Sotek, muridnya Sayyid Bakir, muridnya Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang berguru langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu makanya Islam itu mengajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Nabi, wal jamaahnya Nabi sahabat, wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Kita wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya al ulama warasatul anbiya. Nah itu makanya para kiai waktu itu muridnya Kiai Khalil namanya Kiai Hashim Asy'ari bikin Nahdlatul Ulama. Untuk apa? Agar kita selalu ingat bahwa kita ini hanya pada pangkat muridnya ulama. Sekarang banyak orang lupa merasa langsung muridnya Nabi, sehingga ribut masalah bid'ah, masalah tahayul, masalah khurafat. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Ini masalah pemahaman seperti ini melanggar konsep dasar ahli sunnah wal jamaah. Quran itu zaman Rasulullah tulis, ya enggak. Wong sahabat apal Quran. Saya di kemana-mana tidak pernah bawa bawa fotonya istri saya hafal. Jadi saya nggak perlu kemana-mana bawa fotonya. Sahabat juga nggak pernah kemana-mana bawa mushaf karena hafal. Maka ibu-ibu yang fotonya dibawa sama suaminya jangan terlalu senang karena itu tandanya belum Tapi sahabat begitu ditinggal Rasulullah, ijtihad nulis Quran. Yang nulis siapa? Sayyidina Umar. Yang ribut Sayyidina Abu Bakar. Jadi bid'ah itu bagi sahabat nggak masalah karena ngerti sunnah. Nah sekarang orang ribut bid'ah nggak ngerti sunnah. Makanya Sayyidina Umar nulis menggunakan standar punyanya Zaid bin Sabit. Setelah itu Quran tertulis, tapi sahabat meninggal lagi, tapi
tabiin mesti ngajarkan Quran pada tabi'ut tabiin. Nggak bisa dibaca karena apa? Belok-belok kecil kayak cacing. Makanya akhirnya oleh Abul Aswad Ad-Du'ali Quran ini dikasih titik tahun 65 Hijriah. Disebar lagi Quran nggak bisa dibaca generasi bawahnya karena titik-titik tok. Dikharokati oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraiti tahun 150 Hijriah. Ini gurunya Imam Syibaweh. Begitu disebar lagi orang seluruh dunia pengen baca. Andalusia baca wadduha keluarnya wadduhe. Orang Turki baca mustaqim keluarnya mustaqin. Orang Padang baca lekanude keluarnya lekanui. Orang Sunda baca alladzina keluarnya alladzina. Orang Jawa alhamdulillah kamdu karena hono coroko. Ya hayu ya qayyum yo kayu ku yo ka. Orang Bali sirotol keluarnya sirotol ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak tok sirotol. Orang Bugis alaihim. Orang Bugis bilang N jadi N, bilang N jadi N. Maka santri tebuireng ada yang ngaji siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, mingkem siratal ladzina an'amta alaihim. Agar semua orang bisa baca Al-Quran, akhirnya ada disiplin ilmu baru yang menulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Disiplin itu disebut at-tajwid fi qiraatil Quran. Jadi ini generasi ini pengajarnya beda. Baru orang nanya hadis. Dulu Rasul bilang apa? Bilang begini, kata siapa? Kata ini, apa? Rasul, katakan apa? Rasul nyuruh, tulis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Begini Rasul menyuruh. Nah terus kamu katanya ini apa? Rasul melarang, Rasul melarang. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada. Rasul nahan ini. Nah kamu katanya ini Rasul bersama sama dia. Oh ya, tulisan kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Nah ini denger tok, ya tulisan roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nah ini anu tok apa? Denger tok apa? Sami itu kok kolah loh. Ada yang bersama, ada yang lihat tok roa itu, ada yang perintah. Nah ini kan panjang. Baru kemudian ada orang baca Quran stres. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi karena bukan orang Arab. Stres dia baca Quran, aduh Quran ini gimana? Yang satu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Yang satu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Stres namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Asia Tengah, keliling benteng sambil telanjang. Karena dia nggak ngerti. Akhirnya kirim surat ke Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i, ini muhkamat, ini mutasyabihat, ini qauliyah, ini fi'liyah. Akhirnya paham, saking senengnya ngirim uang 300 dinar, terima sama muridnya Imam Syafi'i namanya Qais. Akhirnya oleh Imam Syafi'i duit itu dipakai membukukan surat menyurat antara Imam Syafi'i dengan Abdurrahman Al-Mahdi. Akhirnya kitab yang terbuat dari surat menyurat itu dikasih judul Ar-Risalah, artinya surat. Loh ini panjang. Loh makanya wal jamaah kita ini, wal jamaahnya muridnya ulama. Disuruh pakai jubahnya nggak bisa. Makanya oleh para ulama jubahnya dipotong. Karena nggak bisa tanam padi. Maka potongannya namanya sarung. Karena ini pakaian syar'i. Orang dulu nggak bisa bilang ain karena punyanya ngo. Maka sarung jadi sarung. Jadi sarungan. Ini jadinya, makanya terus enak. Akhirnya takbirnya Allahu Akbar. Plek di sini karena nyadol. Karena aurat itu baina sirrah warubah, punya laki-laki lah. Takbir yang sempurna di bawah dada, di atas plek gini. Nyandol plek kiai kalau takbir biasa Allahu Akbar. Udah nggak perlu Allahu itu karena nggak punya cantolan, jadi sering gangin yang kewau. Ada yang sampai Allah kewau sampai di atas. Lah ini kadang orang kalau nggak ngerti kurban unta ya nggak bisa, karena lahirnya kerbau sapi, memaksakan kurban pakai unta, ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Ini yang kadang orang nggak memahami. Lah ini lembaga ahli sunnah wal jamaah ini dipegang betul sama ulama. Orang haji nggak bisa langsung ke sana kalau muridnya ulama, latihan dulu di alun-alun Sumba
Sumbawalah mekel kaum hajan, tapi Ka'bahnya triplek, biasa aja. Terus diantar ke asrama haji pakai bis. Yang pergi asrama, yang haji tok, yang antar milok ke kebun binatang biasa. Puasa orang Indonesia nggak bisa khusyuk karena lihat buah-buahan, maka disuruh tidur sama kiainya. Dalilnya naumuso imin ibadatun. Kalau di Arab sana lihat padang pasir nggak ada orang terganggu. Siapa pengen makan padang pasir? Sini makanya daripada melek tidur, begitu tidurnya keterusan, kiainya sepi cari mercon. Makanya akhirnya kalau Ramadan dar-dar ada mercon, maka bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Maka Pak Kapolres, tolong ya kalau ada mercon nggak usah diributkan. Nah ini lah. Jadi Islam itu penuh dengan keindahan sebenarnya. Karena apa? Ditarik ke belakang. Orang-orang juga nggak ketemu Rasulullah. Maka para kiai, para santri diajari solawatan. Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dina Senin 12 tahun kaca. Oke, baik kawan-kawan, kita cukupkan di sini live-nya karena baterai juga sudah habis, tinggal di bawah 5% ini.